Pokok bahasan 2. Struktur sistem operasi. Pengertian sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Manajemen proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menjelaskan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses berikut: pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronasi proses dan komunikasi proses. Memori utama dan adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat dan digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori adalah perangkat penyimpan volatile. Isi memori akan menghilang apabila akan kegagalan sistem. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen memori sebagai berikut: manajemen dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dapat memutuskan proses-proses pada mana saja yang harus memanggil ke memori jika tersedia ruang di memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya, user. Biasanya file berupa program. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan file. Struktur sistem operasi: 1. Pembuatan dan penghapusan file. Pembuatan dan penghapusan direktori. Primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori. Pemetaan file ke memori sekunder. Backup file ke media penyimpanan yang stabil. Manajemen operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem I/O. Sistem reverse screen antarmuka device driver. Secara umum, driver untuk driver hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder. Backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan online, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut: pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Sistem jaringan adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau overclock bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Prosesor-prosesor dapat sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan protokol. Sistem distribusi untuk mengakses sumber daya yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan, meningkatkan kecepatan komunikasi, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehadiran sistem. Sistem proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses, atau user pada sistem manapun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi: membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Sistem command prompt. Manajemen dan pembuatan proses, penanaman, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem, file, proteksi jaringan, program membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan unit. Sistem layanan menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan programmer dengan mudah. Eksekusi program. Sistem dapat memanggil program ke lain menjalankan program tersebut. Harus dengan mengakhiri eksekusi
dalam bentuk norma dan abnormal. Operasi-operasi pada saat running program kemungkinan membutuhkan I/O, mungkin berupa file atau peralatan I/O agar efisien dan aman. Maka user tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. Manipulasi sistem file, kapabilitas program untuk membaca, manipulasi, membuat, dan menghapus file. Komunikasi dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dapat komputer yang berbeda melalui sistem jaringan komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan cara sistem call, menyediakan antarmuka antara program yang sering berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk intrusi bahasa asimbol. Pada saat ini, bahasa pemrogram digunakan untuk menggantikan bahasa asimbol sebagai bahasa pemrogram sehingga sistem call dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Informasi lingkungan, mengambil atau mengakses waktu dan tanggal, mengambil atau mengakses sistem data. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan berbagai menjadi komponen-komponen. Modulasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Terima kasih.